Yo, halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi di video kali ini kita balik lagi di sesi batok alias sesi bahas Tokusatsu guys ya. Dan untuk sesi batok kali ini seperti biasa kita akan balik lagi nih buat ngebahas episode pertama dari serial Ultraman Trigger. Cuma yang membedakan sedikit di sesi batok kali ini guys ya, kita nggak akan ngebahas soal alur cerita dari episode satunya. Cuma di sini kita bakal bikin poin yang sedikit berbeda dari biasanya, dimana di sini kita bakal ngebahas beberapa poin atau referensi yang berhasil saya temukan di episode 1 kemarin gitu ya. Ditambah di sini juga kita bakal ngebahas nih untuk jawabin beberapa pertanyaan yang kemarin sempet teman-teman tanyakan di bagian komunitas gitu guys ya. Oke, nah kita langsung aja masuk ke video pembahasan hari ini ya. Yang pertama di sini mungkin kita bahas sedikit soal ini ya, segel Carmilla yang terlepas gitu aja cuma karena dia ditubruk alias ditabrak sama batu meteor ya. Cuma di sini kalau saya asumsikan sih di sini kemungkinan ya segelnya si Carmilla ini setelah 30 juta tahun itu udah mulai melemah gitu guys ya. Ditambah kan gravitasi atau daya tarik serta kecepatan di luar angkasa itu kan beda gitu kan. Jadi meteornya ini mungkin kalau kita lihat sih nggak terlalu cepat gitu ya, tapi waktu nabrak itu mungkin daya daya tabrakannya itu mungkin cukup besar gitu ya. Ditambah kan segelnya mulai melemah, jadi otomatis setelah nabrak segelnya itu langsung kelepas gitu guys ya. Mungkin nanti di episode kedepannya bakal ada penjelasan lebih logis gitu ya. Nanti kita juga kemungkinan bakal ngelihat ya gimana si Dargon maksudnya itu ya juga bakal kelepas dari segelnya di episode 2 mendatang gitu guys ya. Oke, ini untuk bagian Carmilla ya. Kalau misalnya ada penjelasan yang masih kurang bagus, nanti bisa bantu jawab lagi di bagian komentar guys ya. Oke, kemudian beberapa referensi juga ya untuk serial Ultraman Trigger ini yang ngambil referensinya dari serial Ultraman 3, Dyna, kemudian Ultraman X juga ada. Yang pertama di sini adalah referensi dari nama bunga yang ditanam sama si Kengo ya. Ini kalau nggak salah nama bunganya bunga Rally ya. Nah, untuk nama bunganya sendiri ini punya kesamaan dengan nama pulau yang muncul di movie Ultraman 3 yang Final Odyssey, yaitu tempat disegelnya si Carmilla dan kawan-kawan sama Ultraman 3 gitu guys ya. Kemudian lanjut yang kedua adalah pekerjaan dari si Kengo Manaka ya. Di sini kan Kengo itu bekerja sebagai seorang botanical gitu lah ya, atau ahli tanaman. Ini cukup mirip dengan si Daigo ya, yang setelah seriesnya selesai dia juga jadi seorang peneliti dan inilah ya ahli tanaman. Kemudian dia tinggal di Mars juga bareng keluarga kecilnya. Kemudian kita lanjut, yang paling jelas lagi itu referensi soal munculnya si Yuzare di episode 1 ini ya, yang menjadi pembimbing bagi si Kengo sendiri untuk menemukan jati dirinya yang berhubungan dengan cahaya. Ini sama seperti si Daigo yang ketemu sama Yuzare juga di episode 1 Ultraman 3 ya. Itu buat ngingetin kalau si Daigo itu adalah keturunan ya, atau punya hubungan dengan si Ultraman 3 gitu ya. Kemudian kita lanjut itu yang selanjutnya ini adalah bentuk piramida yang muncul di seri Ultraman Trigger ya. Ini bentuk piramidnya sebenarnya agak beda dari piramid yang ada di seri Ultraman 3 ya. Ini bentuk piramidnya itu terbalik ya. Kalau Ultraman 3 kan ya bentuk piramidnya biasa gitu ya. Ditambah juga untuk desain dari piramidnya Ultraman Trigger di sini itu kelihatannya jauh lebih kokoh ya daripada bentuk piramid yang ada di seri Ultraman 3. Oke, kemudian kita lanjut yang selanjutnya ini adalah penampakan dari Dark Trigger ya. Jadi di sini kayaknya nggak salah lah ya kalau kita sebut di sini kemunculan dari Dark Trigger ya, karena kalau kalian lihat lagi ya, mulai dari bentuk ini kristal yang di kepala, bentuk mata, sampai color timer di sini itu cukup mirip sama Ultraman Trigger yang basic formnya atau yang multi type-nya ya. Cuma yang ngebedain di sini adalah bentuk tubuhnya guys ya, yang kelihatan lebih gimana ya, mirip sama Ultraman Z yang Galaxy Racing gitu lah ya, kayak ada lancip-lancipnya gitu. Kemudian di bagian desainnya ini guys ya, setelah kita lihat-lihat lagi, ini cukup mirip sama ini ya, desain yang kemarin di reveal gitu ya, yang dari fan art atau apa gitu sebutannya, nanti bakal saya taruh juga di bagian layar sini biar jadi perbandingan gitulah ya. Oke, nanti tinggal kita tunggu aja ini kemunculan Dark Trigger ini seperti apa ya. Cuma kalau kita ingat-ingat lagi ya, mengingat ini kan serialnya ngambil beberapa referensi gitu ya dari serial Ultraman 3. Jadi kalau misalnya nanti muncul Dark Trigger sendiri itu nggak heran lah ya, karena Ultraman 3 sendiri juga dulunya bagian dari Dark Giants ya. Jadi nantinya Ultraman Trigger kalau misalnya dia juga awalnya dulu punya bentuk darknya juga ya tidak mengherankan begitu ya.
Oke, kemudian kita lanjut ya. Ini kita sekalian bakal ngejawab untuk pertanyaan yang pertama ya. Jadi yang kemarin itu banyak banget yang nanya, "Bang, kok itu gue bingung ya di planet Mars kok bisa hujan gitu ya." Nah, jadi kan di sini si Kengo itu ya, dia tinggal di Mars itu bukan tinggal di planet Marsnya langsung, tapi mereka itu tinggal di sebuah koloni gitu guys ya, alias di sebuah kubah yang besar gitu. Nah, di bagian awal guys ya, ketika Kengo mau berangkat kerja, ini kebetulan fotonya saya screenshot bagian ini ya. Nah, ketika si Kengo mau berangkat kerja kan, dia itu kan lihat jam ya, kalau dia lihat di situ nanti jam 4 ya itu bakal ada turun hujan. Jadi di sini hujannya itu bukan hujan alami tapi lebih ke hujan buatan gitu guys ya. Ditambah abis hujan si Carmilla sama Trigger main lumpur-lumpuran lagi ya, itu bikin kepala orang-orang ini pikirannya auto melayang gitu ya. Tolong itu dikondisikan guys ya. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian sedikit referensi lagi dari serial Ultraman lagi, Ultra Seven maksudnya ya. Itu yang paling jelas adalah nama pesawatnya si God Select ya, itu Narse Desai ya. Ini juga ngambil namanya dari Narse yang salah satu kaiju yang dilawan sama si Ultra Seven ya. Ditambah ini alien Metron Maruru ya, itu di bajunya juga ada lambang tulisan 7 ya, yang mirip banget sama bentuk Ice Lagernya si Ultra Seven ya. Untuk bagian yang Narse DC ini sama yang Maruru itu pastinya sudah pernah dibahas juga sama YouTuber lain ya, cuma baru saya sebutkan lagi di sini ya. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan kedua itu kan banyak yang nanyain ya, atau banyak yang heran dan mempertanyakan gitu ya, kok si ketua Shizuma ini bisa tahu banyak ya, terutama soal Ultraman 3 itu, kemudian ada Dark Giant, Melba, Golba, dia tahu banyak gitu guys ya. Nah, ada juga yang bikin teori kalau si ketua Shizuma ini adalah Ultraman Hikari. Saya rasa sih itu teorinya agak kurang masuk gitu guys ya. Kemudian ada yang bilang juga kalau si ketua Shizuma ini bukan dari universe si Trigger, atau dia datangnya dari universe lain. Ya, kalau yang ini sih kemungkinannya bisa aja terjadi gitu guys ya, tapi kemungkinannya juga masih kecil gitu ya. Nah, kalau dari asumsi saya pribadi ya, ditambah percakapannya mamanya Kengo di sini ketika yang mereka ngelihat runtuhannya Circle Arms ya. Di sini kan sebelum mereka nemuin ini guys ya, reruntuhan yang di Mars itu ya, si ketua Shizuma sendiri ini udah menemukan sebuah reruntuhan yang ada di bumi, dan reruntuhan itu berisi ini ya, Ancient Spark Lens yang kemudian dijadiin basic, itu diteliti sama si Akito, terus dikembangin jadi God Spark Lens gitu ya. Abis itu juga ada sebuah batu gitu guys ya, yang di markasnya God Select itu kalau nggak salah di tempatnya si Akito juga ya, di kantornya kalau nggak salah ya. Nah, di situ guys ya, di sebuah pecahannya itu kan berisi kayak semacam cerita atau ramalan gitu lah ya, soal para ini Dark Giants yang nanti bakal bangkit gitu ya, soal Ultraman Trigger, ataupun soal si inilah ya, apa, wanita yang diramalin itu atau si Yuzare gitu guys ya. Itu kalian bisa cek lagi di bagian video yang ini ya, MP kemarin, PV maksudnya ya. Jadi itu asumsi saya. Kemudian guys ya, pastinya setelah si ketua Shizuma ini udah ngeliat ya soal batu yang tadi, dia itu akhirnya menyadari ya kalau nanti bakal ada bahaya yang mengancam. Makanya dia ngebentuk God Select itu, kemudian minta Akito buat ngembangin yang namanya persenjataan kayak ini ya, God Spark Lens, Hyper Key, ditambah Narse Desego sama God Falconnya ya, itu buat mencegah atau mengantisipasi ancaman yang akan datang gitu guys ya. Ini asumsi dari saya ya, kalau nanti misal salah ya mohon dimaafkan lah guys ya, namanya berteori itu nggak masalah gitu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya ini referensi dari serial Ultraman Dyna ya, dimana alat pertahanan dari Mars ini cukup mirip sama alat pertahanan planet Mars yang dipakai di serial Ultraman Dyna gitu ya. Kan memang latar episode 1 ini ngambilnya dari Ultraman Dyna ya, jadi punya kemiripan juga dari serial Ultraman Dyna. Apalagi di sini Ultraman Trigger juga itu Henshin awalnya juga di planet Mars gitu ya. Oke, kemudian satu referensi lagi ya yang diambil dari Ultraman Dyna ini adalah ketika percakapannya si ketua Shizuma yang menanyakan gitu ya impian dari si Kengo. Apalagi di sini si si ketua Shizuma juga sempat mengatakan ya, kalau kamu ingin menemukan sebuah jawaban maka kamu harus menemukannya dengan caramu sendiri gitu ya. Habis itu kapten lagi ketua Shizuma menyerahkan God Spark Lens-nya ya ke si Kengo ya. Kemudian kita lanjut guys ya, kenapa saya bilang di bagian sini itu ngambil referensi dari serial Ultraman X ya, karena di sini ketua Shizuma ya itu buat mengusir si Golba itu dia pakai ini ya, Hyper Key yang Gomora. Nah, ini
cukup mirip dengan serial Ultraman X episode 1, dimana di episode 1 itu juga ini ya, si Daichi itu lagi melakukan percobaan untuk memunculkan Cyber Gomora gitu guys ya. Jadi ini ya kayak semacam referensi dimana Cyber Gomora itu sama Hyper Ki Gomora di sini sama-sama ditunjukkan kemampuannya gitu guys ya, cuma ya agak dibedain sedikit ya. Oke, kemudian selanjutnya ini soal kemunculan Ultraman 3 ya, yang tadinya sempat disebutkan sama Ketua Shizuma ya. Jadi ketika Ketua Shizuma cerita kan itu tiba-tiba yang dia bahas itu soal warriornya ini adalah Ultraman 3 gitu guys ya. Nah, di sini juga banyak teori yang mengatakan kalau Ketua Shizuma ini pernah bertemu dengan Ultraman 3 gitu guys ya. Sedangkan kalau kita lihat dari orang lain ketika mereka ngeliat Trigger ya, itu mereka nggak ada ini ya, apa tuh kayak namanya, nggak ada pikiran apa-apa gitu ya, atau nggak punya kesan gitu ya soal Ultraman yang muncul di hadapan mereka itu adalah Ultraman 3. Jadi kemungkinan yang tahu soal Ultraman 3 itu cuma si Ketua Shizuma aja ya. Kalau misalnya dia taunya dari yang batu itu yang reruntuhan yang ditemukan, bisa aja gitu guys ya. Cuma di sini masih agak inilah ya, menimbulkan banyak tanda tanya sih, apalagi dia munculnya kayak gini gitu guys ya. Nanti kita lihat aja penjelasan lebih lanjut lah ya soal yang bagian sini ya. Kemudian menjawab pertanyaan selanjutnya ya, kok Kengo di episode 1 itu udah tahu cara henshin gitu ya. Itu banyak juga yang nanya soal ini. Jadi si Kengo itu udah tahu cara henshin kan sebelum dia henshin jadi Trigger. Ketika dia dapetin kekuatannya si Trigger yang kuncinya itu berubah jadi Hyper Ki multi type, itu Kengo kan kayak dapat semacam flashback gitu ya soal pendahulu dari si Kengo yang berubah jadi si Ultraman Trigger. Mungkin dari situ dia tahu cara henshinnya gitu ya. Nah, untuk penjelasan yang ini mungkin dibikin singkat gitu ya, biar nggak kayak Ultraman Z kemarin yang diajarin henshin sama si Ultraman Z-nya di episode 1 ya mungkin. Oke, kemudian kita lanjut, yang menjadi referensi juga di episode ini adalah referensi dari serial Ultraman Orb, dimana ketika si Kengo ngeliat flashback ya gimana si Trigger itu pakai pedang ya, ini mirip banget sama gerakan ketika si Ultraman Orb menggunakan Orb Calibernya gitu ya. Oke, lanjut lagi, ini kalau nggak salah udah mau sampai terakhir ya. Jadi di dekat penutup episode kali ini kita ngelihat ekspresi dari si Akito yang kayaknya tidak terlalu senang ya, karena dia udah tahu soal identitas yang ini Trigger itu bukan dia gitu ya. Dan dia di sini juga megang sebuah Hyper Ki kosong yang kemungkinan nanti bakal dikembangin jadi Hyper Ki yang power type untuk si Trigger gitu ya. Nanti kita lihat bagaimana perkembangan rivalitas antara si ini ya Akito sama si Kengo ya. Oke, mungkin yang jadi pertanyaan di episode kali ini juga ya, dimana kalau kita lihat-lihat ya ketika si Kengo yang ketika mau ada reruntuhan batu itu jatuh kan, si Kengo kan punya kayak semacam perisai cahaya gitu ya. Itu ketika mamanya ngeliat si Kengo itu kayaknya dia itu gak heran sama sekali ya gitu ya sama kemampuan yang dimiliki sama anaknya. Jadi mungkin emaknya di sini udah tahu ya kalau Kengo itu anak yang spesial gitu, makanya dia ngelihat segala macam keanehan di Kengo itu rasanya ya udah biasa aja gitu ya. Apalagi si Kengo udah sering banget gitu ya ngalamin mimpi-mimpi aneh ya, mungkin diceritain juga ke mamanya. Jadi mamanya di sini ketika si Kengo diajak gabung ke God Select pun dia ya oke aja gitu, fine aja gitu ya, bener-bener bebas banget ya. Oke, kemudian yang harus dibahas di sini itu adalah fighting scene untuk episode kali ini. Itu bener-bener memanjakan mata banget ya, dan ini stylenya bener-bener ala-ala stylenya si Bapak Koichi Sakamoto ya. Jadi bener-bener mantep banget. Cuma ya kalau bisa sih untuk scene yang ini jangan sering-sering dipakai lah ya, karena untuk pengambilan kameranya yang gerak sana gerak sini itu pasti buat sebagian orang yang nonton itu bakal bikin kepalanya pusing dan pengen mual gitu ya. Tapi ya ini udah jadi ciri khasnya si Koichi Sakamoto gitu guys ya, jadi nggak usah diheranin lagi. Kemudian untuk episode 1 ini ya, fighting scene-nya kalau dari saya pribadi sih lihatnya itu ada gabungan dari CGI sama ini ya, angle kamera ditambah juga live actionnya ya. Cuma setelah saya baca-baca kemarin di Instagramnya Agan Riza juga, Agan Riza itu sempat ngomong kalau di fighting scene-nya ini itu nggak pakai CGI sama sekali ya. Jadi bisa aja kemarin yang saya bahas itu di bagian komunitas ada kesalahan gitu ya, karena Agan Riza sendiri juga ngasih ini ya buktinya, yaitu syuting dari ini ya yang battle-nya Jet Galaxy Racing di serial Ultraman Z ya. Cuma ya kalau dari saya pribadi sih kayaknya di situ ada sedikit polesan lah ya pakai CGI biar gerakannya itu lebih luas gitu ya.
Oke, itu aja guys untuk video pembahasan kali ini ya. Mohon maaf apabila di video kali ini masih banyak kekurangan atau ada salah kata ya, mohon dimaafkan lah gitu guys ya. Kemudian kalau kalian masih punya banyak teori yang menarik, nanti bisa disampaikan di bagian komunitas kita. Diskusi santuy aja. Yang penting kalian nanti kalau mau ngasih ini kritik atau mau diskusi pakai bahasa yang sopan aja gitu guys ya. Kalau bahasanya nggak sopan, nanti kita kasih ini Zeperion Kosen ala ala ini ya, si Ultraman Trigger ya, biar langsung sadar gitu. Oke lah, terakhir kalau kalian suka dengan video pembahasannya, jangan lupa tinggal like dan bantu share video. Oke, kita ketemu lagi di next video. Akhirnya salam untuk Sasu Indonesia. Adieu.